Fatihah berikutnya kita hadiahkan kepada wisadawan dan wisadawati. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kalian yang telah berjuang dengan kesungguhan, kesabaran dan keikhlasan dalam menghafal kalamullah serta menghadapi ilmu-ilmu agama melalui kitab-kitab ulama agar setiap huruf Al-Quran yang telah dihafal menjadi cahaya dalam hati, penyejuk dalam jiwa serta pemberi syafaat di yaumil akhir. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian semua generasi yang Qurani. Al-Fatihah. Sekian wallahul muwaffiq wal hadi ila syabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hadirin yang terhormat, acara keempat, sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama kepada Ketua Panitia, Al-Ustaz Haji Muzadi SS, dengan segala hormat, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kami hormati dan muliakan, kami santri-santri kami di Yayasan Pondok Pesantren Darul Ummah. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih yang pribadi mewakili teman-teman panitia dan juga memohon maaf jika dari penyambutan selama acara ini, dari penyambutan sampai berakhirnya acara nanti, ada kesalahan hilaf kami dari tingkah ataupun kata mungkin dari penyambutan sampai nanti acara kami, mohon maaf sebesar-besarnya. Yang terakhir, perlu kami sampaikan juga dari panitia bahwasanya alhamdulillah sekarang di pondok sudah buka pendaftaran santri baru. Jadi kami mohon kerjasamanya untuk mungkin mengajak anak atau saudara tetangga ya untuk bergabung belajar menuntut ilmu bersama kami di Yayasan Pondok Pesantren Jihadul Ummah. Ya, kami di Yayasan Pondok Pesantren Jihadul Ummah ada 3 lembaga, ada TK Yanju, MTS Jihadul Ummah, MA Jihadul Ummah, dan juga ada program khusus tahfiz Quran untuk pilihannya nanti, dan juga ada program khusus kitab kuning yang saat ini santri-santri kami akan diwisudakan. Jadi mohon kerjasamanya. Mungkin kalau ada yang bertanya masih bingung mau sekolah di mana, silakan arahkan untuk masuk di Yanju saja. Oke, sekian, terima kasih banyak atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Sambutan yang kedua kepada Direktur Poltekpar. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Raditu billahi rabban wa bil islam madina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yang sama-sama kita muliakan pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Jihadul Ummah Nahdlatul Wathon yang pada pagi hari ini membersamai kita semua. Terima kasih kepada pimpinan dan juga kepada pembina yang kabarnya masih mengikuti perhelatan di sebelah bersama kepala desa. Tadi sebelum datang kemari, saya sempat jalan-jalan ke sebelah. Ternyata di situ juga belum ada kegiatan pada paginya, makanya saya memutuskan untuk kemari. Yang kedua, selawat dan salam tentunya mari kita haturkan kepada junjungan besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus untuk menyempurnakan akhlak kita semua. Pertama-tama saya sampaikan bahwa Pak Direktur yang seyogianya menghadiri acara ini, beliau pada saat ini masih dalam perjalanan dari Bima pulang kemari. Jadi mungkin akan sampai nanti malam ya. Karena perjalanan ke Bima itu sekitar 14 jam. Itu dengan bis ya. Di beberapa teman juga menyertai beliau menghadiri sebuah kegiatan pariwisata nasional di situ. Mungkin ada adik-adik yang berasal dari Bima, namanya Rimpu Mantika kegiatan itu. Jadi itu adalah salah satu kegiatan yang sangat erat kaitannya dengan kebiasaan kita umat Islam ini untuk menggunakan jilbab. Jadi rimpu itu adalah pakaian tradisional, bahasa kita londong. Ini yang dipakai untuk menjadi penutup aurat, menjadi kerudung. Nah itu mereka buat seremoninya seperti itu. Yang tentu saja selanjutnya yang saya hormati adalah kepada semua pengajar dan pengasuh ya di Yanju ini, yang tadi bisik-bisik jumlahnya cukup banyak ya. Ada di TK, ada di Sanawiyah, dan ada di Aliyah. Jadi kemudian itu jumlahnya sekitar 100 lah ya. Alhamdulillah, jadi di kampung kita Waker ini mendampingi Politeknik Pariwisata Lombok yang pada bulan Mei yang akan datang, bulan depan ini genap berusia 10 tahun. Banyak sekali raihan kami. Kalau Pak Kades ini rumah keduanya beliau. Izin Pak Kades. Jadi rupanya sama-sama berusia 10 tahun ya. Kampus ini dan Yanju Ponpes ini. Jadi disitulah kita harus bersinergi. Tadi juga salah seorang pengasuh membisiki saya bahwa tidak sedikit alumni Yanju yang melanjutkan di Politeknik Pariwisata Lombok. Terima kasih atas dukungannya. Harapan kita ke depan adalah karena kita ini jiran, karena bertetangga. Ya lebih-lebih Pak Direktur kami sekarang adalah anggota dari RT di sekitar situ, ya. Di belakang kantor bupati beliau tinggal. Jadi masih satu RT lah dengan, atau beda RT ya, karena dipecah oleh jalan. Masih satu RT ya.
RT-nya Pak Hanan. Adakah Pak Hanan? Tadi malam saya sampaikan supaya bertemu di sini. Kita harapkan bahwa ada sinergitas antara Yanju dan Poltekpar Lombok. Tentu saja dalam kaitannya dengan pengembangan sumber daya manusia. Perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwa saat ini Poltekpar Lombok tengah melaksanakan penerimaan mahasiswa baru. Dan salah satu jalur yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar, khususnya masyarakat Puyung, adalah jalur pemberdayaan masyarakat. Ini beliau, Pak Kades, itu sudah menandatangani beberapa rekomendasi untuk kami terima. Dan tentunya di dalam rekomendasi itu, karena kita ini bertetangga, adik-adik yang punya kompetensi atau kemampuan menghafal Al-Quran ini juga menjadi prioritas kita untuk masuk di kampus Politeknik. Ada jalur khususnya bagi penghafal Quran. Jadi kami juga sangat menghargai itu, selain karena kedekatan area, misalnya masyarakat Puyung, kita mempersiapkan tempat selama itu direkomendasikan oleh Pak Kades. Dan yang kedua tentu saja bagi adik-adik yang berasal dari provinsi manapun, yang berasal dari kabupaten manapun, bila memiliki kemampuan tahfiz, ya tentu saja kami akan terima di jalur tahfiz. Jadi insya Allah kemampuan adik-adik untuk tahfiz ini bisa berlanjut di Poltekpar. Dan ada pembinaannya nanti di masjid kami di situ. Ya, mungkin beberapa pernah masuk ke masjid adik-adik. Kemudian yang selanjutnya itu untuk kita note. Selanjutnya bahwa berbagai kegiatan yang bisa jadi dilaksanakan di pondok pesantren itu kalau ada celah-celah kerjasama, mohon kami dicolek, ya. Misalnya kami sebagai apa di situ. Ini untuk menunjukkan bahwa kita itu betul-betul bekerja sama. Ya, tentu saja kita akan saling melibatkan, saling menguntungkan, dan dalam satu keyakinan bahwa kami akan berproses terus untuk mengembangkan daerah sekitar, khususnya Puyung, Lombok Tengah, NTB pada khususnya di bidang SDM pariwisata, Bapak dan Ibu. Dan perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwa kampus yang ada saat ini sudah terakreditasi unggul pada usia ke-9, jadi tahun kemarin. Di NTB ini hanya ada 3 perguruan tinggi yang sudah terakreditasi unggul. Yang pertama adalah UIN. Ini di kampusnya Bapak Pembina, ya. UIN itu yaitu yang pertama. Kemudian yang kedua UNRAM. Dan yang ketiga baru Politeknik Pariwisata Lombok di tahun yang sama. Ya. Jadi intinya bahwa peningkatan SDM itu harus sejalan dengan ikhtiar untuk membuktikan kepada dunia luar bahwa kita betul-betul memberikan manfaat yang nyata bagi kehadiran kita di masyarakat. Selain itu bahwa dari semua prodi yang ada di sini, mungkin Bapak Ibu terbayang yang namanya restoran. Di restoran itu jualannya apa saja? Kami di sini
memiliki pusat keunggulan pariwisata halal. Jadi tidak ada mahasiswa kami yang belajar alkohol, apalagi makanan dan minuman yang tidak berasal dari sesuatu yang halal, tidak ada. Kami juga memiliki apa yang disebut dengan juleha, juru sembelih halal. Jadi ini yang mungkin yang terbaru ya, singkatan juleha. Ya, jadi banyak selama ini kita melibatkan masyarakat sekitar untuk terjun dalam juleha itu. Kemudian ada sertifikasi halal untuk yang jualan-jualan di rumah. Jadi nanti kita bekerja sama dengan BPOM. Jadi pusatnya itu ada di Politeknik Pariwisata Lombok. Jadi percayalah bahwa Poltekpar Lombok ini meneruskan tradisi pesantren. Ya, untuk ngaji dan melaksanakan syariat Islam seoptimal mungkin. Ini harapan kita. Kenapa? Karena ini kita berada di wilayah Lombok yang terkenal dengan Pulau Seribu Masjid. Jadi kita tidak akan macam-macam untuk itu, ya. Itu harus menjadi kebanggaan kita, harus menjadi prioritas utama kita. Jadi bagaimana bekerja, beribadah demi mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tidak banyak yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang ketiga kepada Kepala Desa Puyung Farhan Hadi SE. Waktu dan tempat kami persilakan. Izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Pak Direktur atau ayahanda kita niki, Pak Wadir atau Wakil Direktur yang berkesempatan hadir dalam acara wisuda program khusus niki, nggih matur tampiasi Bapak nggih. Yang saya hormati dan banggakan juga ayahanda Bapak Haji Usman dan serta Ibu, dan tentunya yang saya hormati dari Korwil, Korwil Amsilati, niki termasuk juga jajaran atau kepala sudahnya, Ibu Bapak yang berkesempatan hadir, alhamdulillah pada acara wisuda yang tentunya dinanti-nantikan niki. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia-Nya sehingga pada pagi menjelang siang niki kita masih diberikan kesehatan, keafiatan untuk menjalankan rutinitas nggih. Tentunya sholawat serta salam tidak henti-hentinya kita haturkan ke junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir, amin. Nasijin nampure ternyata anu itu buka sepatu niki nggih. Saking gupuh niki nggih.
Ada yang kelupaan niki sekalipun beliau belum hadir, tentunya yang kita hormati, yang kita banggakan tentunya Al-Mukarrom Dr. Tuan Guru Haji Abdus Sagur nggih, yang ngiring beliau dari tadi pagi niki nggih sangat rapat sekali kegiatannya niki, mulai dari acara Walimatus Syafa tadi di sebelah, terus makin digeser juga acara akad nikah di sebelah niki di Gor Poltekpar, dan makin juga langsung kegiatannya niki nggih. Tentunya yang berbahagia pada kesempatan hari niki yaitu wisudawan wisudawati kita pada pagi menjelang siang niki, tentunya selamat dan sukses. Dan termasuk juga orang tua nggih, begitu bahagianya ketika miwisudakan niki adalah pondasi di mana pendidikan program khusus yang dimiliki Yayasan Jihadul Ummah Waker Desa Buyuk niki menjadi kebanggaan, seperti yang disampaikan Pak Wadir tadi, bahwa tentunya niki adalah suatu pondasi. Niki adalah kebanggaan untuk kita semua, karena tiang sendiri tidak selesai dulu di Naperan niki ilmu kitab niki nggih, jadi kelihatan buka-buka salam doang niki nggih kacau nggih niki. Jadi bersyukurlah orang tua atau wali niki yang telah menyekolahkan terkait dengan program khusus niki, seperti yang disampaikan sekali lagi Pak Wadir tadi, memang luas sekali, karena kalau sudah pondasinya bagus, alhamdulillah, tidak ada istilahnya untuk ukuran pekerjaan-pekerjaan yang lain nanti tentunya akan sangat dimudahkan karena apa, pondasinya niki buka saja ukuran kepala desa, untung saya kepala desa niki nggih. Kalau direktur nanti tidak memiliki ilmu kitab kuning dan seterusnya niki habis kita nggih. Tapi kalau sudah basicnya sudah bagus niki, alhamdulillah, kedepannya kacang sudah terkait dengan yang lain-lainnya niki, lebih-lebih ilmu-ilmu pendidikan yang sifatnya ekstra niki nggih. Jadi tidak ekstra, jadi tidak begitu dalam. Justru niki adalah pondasi ketiga program khusus niki. Kalau tiang menilai secara pribadi ini sangat bagus sekali, karena apa? Dendek atau jangankan sampai kita berpidato kenegaraan misalnya nggih, kitab kuning terus yang dalami kitab kuning, oh ya sudah sempat kita belajar juga nahu saraf lagu ditutup nih babul kalam muter-muter di sana nggih. Tapi insyaallah jadi selamat nggih, bahwa niki adalah program yang bagus dendek lon, atau jangan sampai dibilang bahwa program ini katro, apa sih ngaji itu. Ini pondasi untuk ke level yang lebih tinggi, mau jadi apa saja besok ke depannya, tentunya ini sangat bagus begitu. Nah kalau casing-casingnya ini aja kita enggak tahu kapan harus masuk baris atas baris bawah niki nggih. Kalau ilmu-ilmu yang di luar niki, yang kalau casing-casingnya niki ya gampang, karena dia akan menyesuaikan dengan keadaan pada saat itu. Tapi beda kalau basic ini adalah sangat mendasar ibadatnya kita membangun rumah. Ketika nampera niki pondasinya bagus, tentunya nanti mau di lantai 2, 3 dan seterusnya bisa. Ketika kurang bagus, maka ini akan berpengaruh, kita tidak bisa naikkan ke level yang atas. Jadi niki sekali lagi yang tidak terhingga yang sampaikan selamat untuk wisadawannya, termasuk juga orang tua wali santri nggih. Jadi niki selamat bahwa ini sudah jalurnya tepat, dan niki juga yang disampaikan Al-Maghfurullah gimana bahwa pandai-pandai mencari guru niki, salah tahun pondasi niki maka akan salah ke depannya terus. Tapi karena ini sudah jalurnya tepat, tidak ada yang salah, insyaallah sudah tidak diragukan lagi, kita sudah belajarnya. Tapi yang disampaikan juga Pak Wadir betul bahwa nanti ke depannya insyaallah ini sudah berapa kali juga ber-MOU dengan Poltekpar bahwa serasa rumah sendiri. Makanya insya Allah ini ke depan tetap akan menjalin kerjasama, termasuk program-program
tambahan atau ekstra dari yayasan atau Yanju niki tentunya nanti bisa berkolaborasi seperti yang disampaikan Pak Wadir tadi, dengan harapan jadi tidak kelihatan monoton bahwa Yanju itu memiliki program yang tentunya juga bisa menyesuaikan dengan program yang sifatnya wisata dan seterusnya, karena tidak menutup kemungkinan begitu kita selesai cuma nanti ada labelnya ketika di sana di umum misalnya bisa jual tapi yang non halal misalnya, kalau di sini nanti yang halal justru niki yang akan menjadi daya tarik tersendiri terkait dengan wisata-wisata kita. Jadi niki itu yang yakin bahwa dengan program dan ilmu yang dimiliki Tuan Guru, tentunya beliau itu lewat sih, insya Allah. Jadi kekurangan-kekurangan itu nanti insya Allah. Tapi kalau yang lihat sudah ada istilahnya e-money terus apa itu sudah bagus di sistemnya di sana, karena Tiang selalu juga bertukar pikiran, berdiskusi juga dengan Tuan Guru. Jadi niki adalah kebanggaan kami khususnya untuk Desa Puyung, tentunya juga dengan harapan dan ucapan pada kesempatan pagi hari niki, pagi menjelang siang niki tentunya Bapak Ibu wali santri, karena Tiang niki sekaligus untuk mempromosikan lamun arek adik-adik Tiang yang belum memiliki tempat sekolah segera daftarkan langsung ke Yanju nggih. Arek kira-kira niki Bapak Ibu? Ada yang dari luar Lombok niki? Yang program niki? Ada nggih? Oke, jadi mohon maaf mungkin kalau ada ucapan kami tadi sedikit dengan masukkan bahasa Sasak, nggih, jadi mohon maaf. Nanti silahkan didaftarkan niki nggih. Jadi niki adalah program yang bagus, termasuk juga yayasan kita nggih. Oh ya, kalau ustadznya ya dari luar nggih. Kalau saya panggilnya Kang, Kang Ustadz gitu. Beliau ada di Jawa Barat nggih. Nggih, jadi sekali lagi yang ucapkan silahkan mendaftar niki nggih. Lagu lawan ketua niki atau ampure yok pagades sangka mengirim jok kanu anak buah menjak jok napiran kelompok timur ke Anjani katanya. Ayo masih seke anak, tapi karena ya kita mengikuti anak juga mau tapi karena kalau disiplin ilmunya itu hampir sama, tidak ada yang membedakan gitu. Jadi kalau terlalu dekat mikirnya mele nulik lalu dia niki nggih, makanya kita kirim biar betul-betul maksimal mondoknya. Jadi bahwa peletakan batu pertama yang yakin kita semua tidak mau kelewat bahwa anak didik kita harus betul-betul mengenyam pendidikan. Karena ada kekhawatiran ampure niki nggih, yang bercerita sedikit. Dulu kita menyebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semua menyebut niki nggih. Sampai ponaan Tiang sendiri di Sumbawa ampure niki nggih kalau ada yang. Jadi bahasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah niki. Begitu di dalam mau masuk kelas 3, nauzubillah nggih. Jadi ada pembelajaran yang kurang relevan atau kurang bagus niki nggih. Jadi sudah tepat, jadi Tiang meyakini baik kami sekalipun di pemerintah desa harus mendeteksi bagaimana pendidikan itu, terutama yang ada di wilayah kami di Desa Puyung. Jadi kalau ada hal-hal yang kurang bagus itu tentunya kami harus segera menyetop nih, jangan sampai generasi kita yang rencananya pemerintah pusat itu generasi emas di tahun 1945 itu nanti terputus, itu bisa kacau. Jadi niki adalah sarana bahwa Yayasan Jihadul Ummah Wakar Desa Puyung niki adalah sarana yang sangat tepat, sila ngiring nggih untuk kita mondokkan. Jadi mungkin niki yang bisa Tiang sampaikan. Jadi sekali lagi Tiang mengapresiasi termasuk panitia, sekali lagi Pak Wadir niki matur tampiasih atas tempat dan segala sesuatunya, dan mudah-mudahan jadi warga masyarakat kami khususnya yang di Puyung dan umumnya yang di
Lombok maupun yang di NTB menjadi prioritas sehingga kedepannya nanti semua terisi di sublini apapun itu. Jadi Yanju ini kalau atau pendidik-pendidik ini juga akan lebih kedepannya lebih bagus gitu nggih. Jadi terisi semua di lini-lini kegiatan atau instansi yang di negara kita niki nggih. Mungkin niki saja dari tiang, mohon maaf pampure, jadi mungkin ada kata atau kalimat yang kurang berkenan. Sekian dari tiang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat datang kami ucapkan kepada pimpinan Pondok Pesantren Jihadul Ummah yang sebentar lagi akan memasuki ruang acara. Kepada seluruh hadirin dimohon berdiri. Kepada hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya, demonstrasi kitab Fathul Qorib. Kepada yang bertugas, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Pembina Ponpes Jihadul Ummah Abahuna Dr. Tuan Guru Abdul Syakur KH MPDI. Yang berikutnya yang kami hormati Bapak Ibu Ketua Yayasan dan Diroh. Nama saya Farid Gunawan, alamat Sintung Pringgarata. Kelas berapa? 10. Kelas 10. Terus lanjut. Perkenalkan, nama saya Budiman Kevin, alamat Kopang, kelas 10. Kelas 10. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alwi Tantawi dari Bodak Praya. Kelas 7. Kelas 7. Satu lagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi dari Pringgarata, kelas 7. Kelas 7. Oke. Jadi mungkin dari tadi sama seperti yang dibahas sama Bapak Kades. Apa sih amsilati itu? Jadi di judulnya ada metode amsilati. Tolong diminta slide-nya. Nah, sambil menunggu slide ini itu tadi. Dan alhamdulillah amsilati ini tidak hanya di sini saja, wisudanya tahun kemarin mengadakan amsilati di Mesir dan di Yaman. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita mulai dari amsilati. Yang pasca duduk dulu. Yang amsilati kasih mic-nya. Kasih mic. Sila sebelah sini. Biar langsung nih. Nah, siap. Nah, agak minggir sedikit, kelihatan ini. Nah, siap. Sudah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Fauzi, dibaca an-nadofata, dibaca an-nadofati, apa dibaca an-nadofatu? An-Nazafatu. Kenapa dibaca an-nadofatu? Karena menjadi mubtada. Mubtada hukumnya? Ropa. Dasarnya? Warofa'ul mubtada'an bil ibtida kazakara'u khabarin bil mubtada. Ya, terus. An-nadofatu ini menjadi mubtada. Apa sih syarat menjadi mubtada itu? Isim ma'rifat di awal kalimat menjadi mubtada. Isim ma'rifat di awal kalimat menjadi mubtada. Berarti an-nadofatu ini jenisnya isim, fiil atau huruf? Isim. Isim. Kenapa dia itu menjadi isim? Karena ada al. Sebutkan tanda-tanda isim. Tanda-tanda isim bisa menerima i'rab jar, tanwin al, musnad ilaih, contoh fa'il dan mubtada. Dasarnya?
bil jari wa Wa tanwini wa nida wa al wal musnadil lil ismi tamyizun hasal. Ya, lanjut. Ini masih kelas 7 MTS nih, Ki. Ya, ada. Kelas 7 nih, Ki. An-nadofatu isim ma'rifat. Coba sebutkan isim ma'rifat antara lain. Isim yang ada al, isim domir, isim isyaroh, nama alam, isim mausul, idopa yang mudhof ilaihnya, isim ma'rifat di atas. Dasarnya Wa ghairuhu ma'rifatun kahum wazi wa inda wabni wal gulami wal lazi. Masya Allah. Lanjut. Ada lapat mim nun dibaca min. Min ini jenisnya isim, fiil atau huruf? Huruf. Huruf apa namanya? Huruf jar. Sebutkan huruf jar antara lain. Min ila hatta khola hasa ada fi'an ala musmunzur rubali kaya wata kabila ala mata. Dasarnya Haka huruf al jari wa yamin ila hatta khola hasa ada fi'an ala min wasiban fathan wajar kasran kazikrullahi abdahu yasur wazim bitaskinin wa ghairu mazukir yanubunahu jauh bani namir. Ya Allah. Terakhir. An-nadofatu ini tadi berkedudukan sebagai Mubtada. mubtada. Setiap mubtada membutuhkan Khobar. mana khobarnya? Minal imani. Minal imani. Apa sih khobar itu? Khobar adalah bagian kalimat yang menyempurnakan faedah sehingga kalimat tersebut bisa dipahami. Khobar ada dua, khobar mufrad, khobar jumlah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tepuk tangan ya Allah, 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 Allah. Ini kelas 7 MTS Niki sudah bisa tahu mana mubtada, mana khobar. Yang sudah kuliah pun belum tentu paham nih. Ini masih kelas 7 MTS. Oke, terima kasih untuk yang kelas 7. Silahkan duduk. Jadi kita itu ada dua jenjang. Pertama metode amsilati. Setelah metode amsilati akan lanjut yang namanya pasca amsilati. Jadi pasca amsilati ini seperti ma'had. Nanti ada berjenjang, ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, dan langsung sudah ke kitabnya. Makanya kita tampilkan slide yang kitab nih. Kalau tadi itu kalau bahasa Inggrisnya masih belajar grammar. Masih belajar grammar, masih membahas kaidah-kaidah. Lah niki langsung kita bacakan kitabnya. Sila berdiri yang pasca. Nah, madam sini kelihatan ini? Nah, kasih tepuk tangan dulu nih. Ayo. Sudah siap? Sila yang pertama Farid Gunawan. Dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. قال الفقيه رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين وعلومه وبعلوم جميع مشايخنا في الدارين آمين. آمين. فروض الوضوء فصل في فروض الوضوء وهو بضم الواو في الأشهر اسم للفعل وهو المراد هنا وبفتح الواو اسم لما يتوضأ به ويشتمل الأول على فروض Wasu, coba dikasih arti. Furudul wudu'i, fardu wudu. Faslun, ay hazal faslu, dan adapun ini ialah pasal fi furudil wudu'i, di dalam fardu wudu. Wahwa, dan adapun wudu bidomil wawi, dengan dommah wawnya fil ari, dalam kaul yang lebih masyhur, ismun ialah lama lil fi'li, untuk suatu pekerjaan. Wahwa, dan adapun wudu al muradu ialah yang dikehendaki huna di sini. Wa bi fathil wawi, dan adapun dengan fathah wawu, ismun ialah nama lima yutawaddau bihi, pada sesuatu yang digunakan berwudu dengannya. Wa yastamilu, dan meliputi al awwalu, apa yang pertama, ala furudin, pada pardu-pardu, wa sunanin, dan sunnah-sunnah. Nah, maksudnya apa ibarah ini? Apa sih yang dibahas dari kitab ini? Penjelasan tentang pasal-pasal pardu wudu. Dan adapun wudu yang wawunya dibaca dhammah, dalam pendapat yang lebih masyhur ialah nama bagi suatu pekerjaan. Dan apabila wawunya dibaca fathah menjadi wadu, ialah nama bagi sesuatu yang digunakan untuk berwudu. Berarti kalau wudu itu adalah
pekerjaan. Kalau wadu itu alat yang digunakan untuk berwudu. Alat yang digunakan untuk berwudu. Masya Allah. Oke. Sekarang gantian satunya. Lanjutkan bacaan yang bawahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila angkal wa zakara al-musannifu al-furuda fi qawlihi wa furudul wudu'i sittatu asya'a ahaduha an-niyatu wa haqiqatuha sar'an qasdus sayyi muqtaranan bi fi'lihi fa in taraha anhu summiya azman. Coba dikasih arti. Wa zakara dan menyebutkan al-musannifu siapa Imam Musannif al-furuda pada fardu-fardu fi qaulihi di dalam perkataannya musannif wa furudul wudu'i dan adapun fardu-fardu wudu sittatu asya'a yaitu ada 6 macam perkara. Ahaduha adapun salah satu dari yang 6 an-niyatu yaitu niat. Wa haqiqatuha dan adapun hakikatnya niat syar'an menurut syariat qasdus sayyi yaitu bermaksud melakukan sesuatu muqtaronan yang dibarengi bifi'lihi dengan pekerjaannya wudu. Fa in taraha lalu jika terlambat niat anhu dari pekerjaan summiya maka dinamakan hal tersebut azman. Berarti apa maksud dari ibarah yang dibaca barusan? Fardu wudu ada 6. Yang pertama niat. Dan niat menurut syariat adalah bermaksud melakukan sesuatu yang dibarengi dengan pekerjaan. Lalu jika bermaksud tersebut tidak dibarengi dengan pekerjaan, maka dinamakan Tekfar, tapi sudah di Kairo, Mesir, dan sudah dilaksanakan di Yaman, tepatnya di kota Tarim, Hadramaut. Oke, coba berdiri. Nah, alhamdulillah. Oke, mungkin kita cukupkan untuk demonstrasi amsilati. Semoga anak-anak kami selalu diberi istiqomah di dalam belajar dan bisa menggapai apa yang mereka cita-citakan kelak di kemudian hari. Terakhir, kasih tepuk tangan yang meriah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Syifa Az-Zahra, alamat Kediri. Nama saya Nazila Prayudya, saya berasal dari Barjula. Perkenalkan, nama saya Budiman Kevin, alamat Kopang. Perkenalkan, nama saya Lalu Ahmad Asrar Surari, alamat Darmaji. Perkenalkan, nama saya Baigita Paras Aliara. Perkenalkan, nama saya Nila Syifa Az-Zahra, alamat Kediri. Nama saya Nazila Prayudya, saya berasal dari Barjula. Perkenalkan, nama saya Budiman Kevin, alamat Kopang. Perkenalkan, nama saya Lalu Ahmad Asrar Surari, alamat Darmaji. Perkenalkan, nama saya Baigita Paras Aliara, saya dari Monggas. Perkenalkan, nama saya Laura Apriliani, alamat Batu Jai. Perkenalkan, nama saya Maunidia Hikmatul Husna, saya dari Sengkol. Teruntuk Ustadz Lalu Ziadul Hoyer untuk menaiki panggung penghormatan. Nama Muhammad Syafiq Abrori.
putra dari Bapak Zainuddin dan Ibu Nurul Fajariah. Alamat Pengadang, Praya Tengah, Lombok Tengah. Nama Lalu Ahmad Ashura Asrori, putra dari Bapak Lalu Syahid Fayadi dan Ibu Baik Sumarni. Alamat Kopang, Lombok Tengah. Nama Budiman Kevin, putra dari Bapak Mustafa dan Ibu Indahati. Alamat Babua, Kopang, Lombok Tengah. Nama Farid Gunawan, putra dari Bapak Syamsuri dan Ibu Sri Astuti, SPD. Alamat Sintung, Pringgarate, Lombok Tengah. Nama Lalu Teguh Al-Kausar, putra dari Bapak Lalu Hairul Anan, SPDI dan Ibu Baik Syariah Hairi. Alamat Kawin Tanai, Tambora, Bima. Nama Trisna Ramdhani, putra dari Bapak Nasra dan Ibu Rasi. Alamat Bucalang, Jonggat, Lombok Tengah. Nama Aryan Ahadi Putra Apriliansyah, putra dari Bapak Arya Sri Bandar dan Ibu Nur Aini. Alamat Bunjuruk, Jonggat, Lombok Tengah. Nama Rafa Pratama, putra dari Bapak Haji Hamzah dan Ibu Nurjannah. Alamat Gemal, Jonggat, Lombok Tengah. Nama Muhammad Faiz Akbar, putra dari Bapak Ari Mazarki dan Ibu Iwin Kusdian. Alamat Puyung, Jonggat, Lombok Tengah. Sesi foto. Selesai. Wisudawan Program Khusus Tahfizul Quran. Kepada yang terhormat Ustadz Abdul Razak untuk menaiki panggung penghormatan. Nama Gonia Jayabaya, putra dari Bapak Hilman dan Ibu Sri Susanti. Alamat Jontlat, Praya Tengah, Lombok Tengah. Nama Nizam Al-Fatin Fawaz, putra dari Bapak Rahmatul Ummah dan Ibu Atik Wardani. Alamat Jontlat, Praya Tengah, Lombok Tengah. Nama Ardi Putra Pratama, putra dari Bapak M. Zohri dan Ibu Mahni. Alamat Pada Suka, Lunyuk, Sumbawa Besar.
Nama Alif Nurbahri, putra dari Bapak Saiful dan Ibu Eka Mulyani. Alamat Renteng, Praya, Lombok Tengah. Nama Ilyas Wiguna, putra dari Bapak Muhdar Zakaria SPD dan Ibu Nurul Aini. Alamat Kawo, Pujut, Lombok Tengah. Nama Ala Nuari, putra dari Bapak Rizka Utama dan Ibu Wulandari. Alamat Lingkung Daya, Puyung, Lombok Tengah. Nama M. Ozil Pratama Putra, putra dari Bapak Hardi Noto Wijaya dan Ibu Desi Komalasari. Alamat Embung Karung, Kopang, Lombok Tengah. Nama Mazhabi Putrawan, putra dari Bapak Ridwan dan Ibu Siti Aisyah. Alamat Bonjeruk, Jonggat, Lombok Tengah. Nama Lalu Malik Abdul Hanan, putra dari Bapak selesai. Wisudawati program khusus Tahfizul Quran kepada yang terhormat Ustazah Istihoroh. Nama Dwi Oktaviani, putri dari Bapak Kasman dan Ibu Baik Fatur Rahmiati. Alamat Sengkol, Pujut, Lombok Tengah. Nama Seliana Mazni, putri dari Bapak Maci dan Ibu Selimin. Alamat Bungkate, Jonggat, Lombok Tengah. Nama Naila Syifa Az-Zahra, putri dari Bapak Nurul Watoni SE dan Ibu Eti Suprayatni. Alamat Bangket Dalam, Kediri, Lombok Barat. Nama Naila Aprila Handayani, putri dari Bapak Rudi Hartono dan Ibu Nurul Hindayani. Alamat Mertak Tombok, Praya, Lombok Tengah. Nama Anissa Nadiena Salsabila, putri dari Bapak Rudi Hartono dan Ibu Isti Yasni. Alamat Tiwugali, Praya, Lombok Tengah. Nama Nurul Hidayah, putri dari Bapak Nursah dan Ibu Sati. Alamat Sengkol, Pujut, Lombok Tengah. Nama Diva Aulia Rahmi, putri dari Bapak Samsul Hidayat dan Ibu Bayi Mubayyah Rahmi. Alamat Praya, Lombok Tengah. Nama Atira Nurdesvita, putri dari Bapak Abdul Rajab dan Ibu Nurhayati. Alamat Puyung, Jonggat, Lombok. Alamat Ganti, Praya, Lombok Tengah. Nama Saskia Ramdhani, putri dari Bapak Haji Haririn dan Ibu Hajah Siti Rohani. Alamat Lajut, Praya, Lombok Tengah. Nama Dinda Imro'atun Mahbubah. Alamat
putri dari Bapak Maksum Amrullah dan Ibu Ramah. Alamat Barejulat, Jonggat, Lombok Tengah. Nama Lala Yulia Cesar, putri dari Bapak Lalu Samsul Ali ALM dan Ibu Lala Dewi Sartika SH. Alamat Bunjeruk Dalam, Jonggat, Lombok Tengah. Nama Elsa Ulandari, putri dari Bapak Sudiman dan Ibu Nurlaili. Alamat Puyung, Jonggat, Lombok Tengah. Nama Suciana Putri, putri dari Bapak Nahar dan Ibu Mukminah. Alamat Gemal, Jonggat, Lombok Tengah. Nama Dinda Kalista Putri, alamat putri dari Bapak Samsul Mulyadi SPD dan Ibu Murniati SPD. Alamat Bontar, Praya, Lombok Tengah. Nama Miftah Aulia Andina Putri, putri dari Bapak Sukri dan Ibu Rohani. Alamat Batu Nyale, Praya, Lombok Tengah. Nama Mahila Nafeza Fitya, putri dari Bapak Lalu Muhammad Tolha Mujahidin dan Ibu Haryati SPD. Alamat Bunjeruk, Jonggat, Lombok Tengah. Nama Nafisatul Ulfa, putri dari Bapak Mustaqim dan Ibu Sri Nurmianti Kiha SPD. Alamat Darmaji, Kopang, Lombok Tengah. Nama Hafiza Hairun, putri dari Bapak Adam dan Ibu Sri Utami. Alamat Peta, Batu Jai, Lombok Tengah. Sesi foto. Selesai. Nama Wangi Ayu Setia, putri dari Bapak Haji Muhadi dan Ibu Anginip. Alamat Jelantik, Jonggat, Lombok Tengah. Nama Mana Wasalwa, putri dari Bapak Jumatre dan Ibu Semah. Alamat Bunkate, Jonggat, Lombok Tengah. Nama Maulidia Hikmatul Husna, putri dari Bapak Sudirman SPDI dan Ibu Semin SPDI. Alamat Sengkol, Pujut, Lombok Tengah. Nama Sofia Ragilda, putri dari Bapak Aliman SPD dan Ibu Mutiah. Alamat Kidang, Praya Timur, Lombok Tengah. Nama Naslia Ismi, putri dari Bapak Jumahir dan Ibu Nurhijah. Alamat Jelantik, Jonggat, Lombok Tengah. Nama Laura Apriliani, putri dari Bapak Ali Usman dan Ibu Menip Putriani. Alamat Batu Jai, Praya Barat, Lombok Tengah. Nama Indria Nova, putri dari Bapak Ahli dan Ibu Mulyasih. Alamat Bun Sumpak, Puyung, Lombok Tengah.
Nama Suci Septiani, putri dari Bapak Sukurdi dan Ibu Sahni. Alamat Gemel, Jonggat, Lombok Tengah. Nama Davina Badriani, putri dari Bapak Badrun dan Ibu Ariani. Alamat Lingkung Daya, Puyung, Lombok Tengah. Sesi foto. Selesai.